Halo, selamat malam, Mbak. Nggih. Pripun? Halo, Nggih. piye, Mbak? Nggih ngoten. Ngoten niku napa pripun? Aku gak biasa cecetan, Mbak, kaya arek SMA. Aku nenek perlu langsung telepon, Mbak. Lah, wedi kula kan mboten diangkat, makan dicet. Ngeten lho Pak, kan kula bahasa Indonesia mawon nggih. Nek iso bahasa Inggris apa bahasa Thailand ngono, Mbak. Engkap, engkap, kap, kap, kep, kop, kep, kop. Ngono lah, Mbak. Bahasa Indonesia, Mbak. Dan jangan disebutkan nama sampean. Oh, masuk YouTube. Yo jelas, Mbak. Piye sih? Walah, Gimana ya udah wis? wis. Ya udah wis. Gini, kan rencana kan mau nikah di sini kan Pak. Siap. Nah, akte cerai itu sama paspor nggak sama. Nah, terus berhubung visa mau habis, jadi pulang terus ngurus yang lain-lain gitu. Nah, terus pertanyaannya, terus kalau ngurus di Indonesia kan harus sidang-sidang dulu itu kan kemarin kan saya nonton di YouTube-nya Bapak itu. Siap. Katanya Bapak kan bisa nolong. Siap. Nah, kan kayak KTP, akte kakak kan saya nggak ada, soalnya selesai cerai kan belum ngurus lagi. Siap. Gitu. Kalau itu nggak diurus terus langsung ngurus akte cerai itu bisa nggak Pak? Yes. Apa harus ngurus itu dulu? Bisa semua. Bisa tanpa pakai urusan itu langsung akte cerai. Urusan itu diurusin juga bisa, nggak harus pulang. Jadi gitu. Jadi apapun itu sampean nggak usah pulang ke Indonesia, kita urusin itu bisa. Soalnya kan udah mepet waktunya. Terus imigrasi juga udah ngomong kamu sebelum tanggal 20 harus pulang gitu. Ya udah pulang. Jadi nanti kalau kesini lagi kan renew kan bisa. Apa itu? Kan udah nggak ada bos. Ya kan cari. Kalau finish. Kan nggak dapat. Kenapa kok nggak dapat? Ya sampean nggak mau nyari bener. Soalnya kan berhubung itunya udah gede, jadi nggak ada yang mau jadinya. Oh, itunya udah gede. Itunya sudah gede. Itunya sudah gede. Berapa bulan kok sudah gede? 5. Jadi nggak ada yang mau. Loh ya, cowoknya yang tanda tangan calonnya gimana? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ditolak sama imigrasi. Kalau dia tanda tangan sampean nggak bisa, apalagi menikah. Yakin sampean? Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf saya mencampuri urusan sampai ke situ ya. Tapi karena ini alurnya nanti akan ke situ. Semuanya alur yang akan kita buat nanti kan arahnya mau ke situ kan. Benar nggak? Bukannya masalah keuangan enggak, cumanya imigrasinya nolaknya bukan masalah itu, Pak. Masalah apa? Kalau kamu nyari pembantu, kenapa nggak yang lain? Oh, ya, I see. Karena sudah itunya sudah besar itu ya, gara-gara itu. Gitu, bukan masalah keuangan. Enggak. Oh iya sih, jadi harusnya kalau ketemunya saya sebelumnya bisa itu sampai langsung merit register. Jadi ketika itu dibetulin surat cerainya, sampean bisa menikah itu. Oh, tapi gini sih, tanggal 20 ya ini habis. Sebentar. Sekarang tanggal 13, 14. Wais. Kalau sampean kasih, coba deh nanti tak tanya. Bisa nggak? Kalau enggak, kan bisa merit register. Nah, merit register kalau kelamaan nunggu jadwalnya merit register, sebenarnya menikah di merit register itu bisa cepet ya bisa lama sih. Kalau lewat katanya kemarin dia pakai pengacara gitu. Pengacara cepet. Kalau pengacara hari ini datang ke pengacaranya tidak ada halangan 2-3 hari menikah juga kelar. Merit registernya dapat. Nah, kalau merit registernya dapat
untuk extend sampean stay masih bisa. Ya, tapi kan kalau dokumennya belum lengkap semua kan nggak bisa itu, nggak Kata dapat. siapa? Kalau nikah itu sampean cuman butuh KTP, paspor sama akte cerai, selesai. 3 itu kalau menikah loh ya, menikah ya, sekali lagi menikah. Menikah hanya butuh itu. Tapi kalau sampean nanti ajukan ke imigrasi, baru ikut tetek bengee. KTP, KK, akte lahir, surat Nah, janda, kan terus kalau sembarang kalir, ya ketemu akunya telat sampean. Kalau ketemu akunya bulan kemarin, ya selesai, kelar itu semua, nggak usah pulang. nah terus kan habis nikah kan katanya bikin dependent visa itu kan, Pak. Betul. Terus? Terus itu katanya kan juga butuh nikah dulu, makanya nikah dulu terus bikin itulah. Ya iya no. Kirain kalau udah nikah terus nggak ngurus lagi. Nggak bisa. Ini ada 2 yang berbeda. Kalau seandainya sampean menikah ya, itu ada 2 berbeda. Visa sampean masih akan nempel ke majikan. Nah, ini 2 berbeda. Makanya ketika sampean masih di majikan, misalnya ya kemarin, misalnya masih di majikan, nggak perlu diputus dulu visanya, kerja dulu kalau memang pihak suaminya masih gamang gitu loh. Setelah menikah itu masih ragu kan, banyak tuh yang menikah masih ragu. Tapi kalau dianya sudah nggak ragu-ragu, begitu selesai menikah ya kan, dia langsung putus visanya, langsung masuk ke dependen, langsung ke imigrasi, dia rubah dependen. Nah, pada saat dia rubah itu ada 2 kemungkinan. Kalau dia garansinya kuat, ya kan, garansinya dari pihak suami kuat, sampean bisa ditarik itu visanya. Tapi Gitu. kalau, nah makanya kan ini luar biasanya kalau di Hong Kong itu begitu. Selama guarantor. Nah, guarantor itu penjamin. Guarantor itu penjamin. Penjaminnya ngoyok sampean untuk cabut, untuk keluar itu fine, it's okay gitu. Jadinya apalagi kan ketika hamil ya misalnya ya, itu dia mengaku bahwa itu anak saya, maka saya akan menikahi wanita ini. Nah, itu lebih masuk lagi gitu loh. Tapi sebenarnya ya karena memang ngepres ya, apapun sampean harus betulin data. Ya nggak ada masalah sampean kalau ke Indonesia sampean betulin semuanya lah, nggak perlu sama saya, itu ya juga nggak jadi soal. Sekalian di Indonesia kalau sama. Soalnya kan kemarin aku tanya-tanya kalau pakai lawyer itu mahalnya 30 juta. Tuh dihapus ya, enggak kayak gitu. Makanya aku enggak nyari-nyari dulu, makanya kalau bisa ya ngurus sendiri. Kalau ngurus sendiri lama enggak gitu. Soalnya kalau udah kelamaan, kalau udah 8 bulan kan enggak bakalan bisa naik pesawat gitu, pasti dilarang gitu. Ya dong, makanya luweh keren lagi ya kan, luweh keren lagi. Sampean yo iso nggak pasangannya di Indonesia, karena saya waktu sama istri saya itu nikahnya sampai 3 kali mbak. Jadi nikah ijab kabul dulu, kemudian nikah Hong Kong, pulang ke Indonesia, nikah Indonesia. Jadi 2 merit register itu kita langsung masukin ke imigrasi, 40 hari kelar itu dependen saya. Karena istri saya juga udah nyiapin, dia kerja 2 tahun bayar MPF. Yang menjadi persoalan itu kadang-kadang di situ. Tapi ya sekali lagi kan, ini posisinya kan saya nggak ngerti guarantor calon suami sampean itu financial problem, finansialnya bagaimana, supportnya kemana, bagaimana, seperti apa gitu loh. Karena terkadang ketika ada anak nanya ke saya ketika mau menikah, saya bertanya karena paling penting adalah itu di mana dia tinggal ya kan. Habis kemana dia tinggal, habis itu terus ada slip gajinya enggak, punya tabungan enggak suami, kan itu yang menjadi persoalan. Sebenarnya banyak teman-teman yang menikah itu visanya enggak turun-turun atau digantung sama imigrasi. Nah seperti itu ceritanya. Tapi kalau sudah itunya udah ada dan dia mengakui, ya sebenarnya bukan hal yang susah, so simple, sederhana. Cuman ya ini karena mepet
mepetnya. Intinya apa yang sampean tanyakan itu saya bisa atur semua. Asalkan kita gunakannya di Hong Kong ya, bukan kita gunakan di Indonesia. Oh. Kalau digunakan di Indonesia agak sedikit problem gitu. Digunakannya di Hong Kong. Gitu ceritanya, Mbak. Gitu. Iya ya. Jadi sekali lagi bahwa Hong Kong kan maunya semuanya sama. Satu huruf pun nggak boleh ada yang beda. Tahun lahir juga nggak boleh ada yang meleset. Harus disamakan semuanya. Jadi seperti itu, nggak ada masalah, Mbak. Masalah sampean itu udah bolak-balik saya tanganin. Saya sudah ada 4 manusia yang sudah kayak sampean itu. Cuman kan karena memang yang 4 ini tak wawancarai pelengak-pelenguk dan mereka nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Jadinya di situ kendala saya untuk bagaimana mengungkap. Tapi kalau disebutin namanya, ya nomor teleponnya semuanya saya ada. Bahkan menikah dari Hong Kong ke Indonesia untuk dapat buku nikah itu pulang cuma 2 minggu, balik sudah sak buku nikah ya. Jadi nyampe di Indonesia tinggal nunggu hari hanya, dia leren-leren istirahat, hari hanya tanda tangan buku nikah yang kayak dipegang Kaisang sama Erina Gudono itu udah langsung bisa dibawa gitu. Gitu. Enggak, kalau ngurus masalah itu di Indonesia itu lama enggak Pak kira-kira? Ya siap-siap kalau lama sampean, kan juga takut juga. Enggak usah takut, Mbak. Saya kasih tahu sama sampean, enggak usah takut. Indonesia itu negaranya sampean. Negara kita. Soalnya kan beda negara, beda desa kan penanganannya kan lambat kayak gitu loh. Gini, caranya ya sampean. Orang masa kemarin bikin kakak aja akte 1 bulan nggak jadi. Jadi gini, ya kan, ikuti aja alurnya. Kalau nggak bisa saya jadikan pilihan terakhir gitu. Bisa dipahami nggak? Biar sampean tahu, biar sampean jadi ngerti. Oh, negara kita itu begini gitu. Bisa dipahami nggak? Emang bisa. Jadi kan telat banget tuh. Jadi saya ini jadi alternatif terakhir saja. Nek wis kanan kiri atas bawah sampean buntu dan judek males wis gedek wis ruwet males ngono ya wis. Jadi jangan saya dijadikan alternatif duluan. Saya kasih jadi pilihan terakhir gitu. Bisa dipahami? Bisa. Karena kalau kita shortcut ya cepet cet mari, tapi yang saya kepinginkan coba sampean ikuti alur bagaimana mereka gitu aja dulu, yang seperti apa mereka gitu, gitu aja sih. Indonesia itu kan kuncinya OD, orang dalam. Kalau ketemu orang dalam ya itu, apalagi kalau jalannya pakai uang, set. Sampean kan sudah ngerti kan, nggak perlu dibahas. Jadi kayak gitu, saat kan kayak gitu ya. Begitulah ceritanya. Kalau kesah teman-teman semuanya yang cocok ketemu saya duluan ya, semua urusan bisa kelar. Aku ngurusin, habis ngurusin aku nganterin nikahnya dia, aku jadi saksinya. Terus gak habis nikah KTP-nya keluar gak ada kerjaan, aku cariin kerjaannya. Ya sampai sekarang emang itu bisa? Ya bisa dong. Kalau belum keluar KTP terus dapat kerjaan bisa? Duh, begitu menikah kan ya dependen kan harus keluar dulu, Mbak. KTP kan lembaran itu bisa toh. Begitu masuk visanya approve ya. Visanya approve langsung sampean masuk ke imigrasi. Kalau nggak salah lantai berapa itu, 14 atau lantai berapa yang bikin KTP. Nah, bikin KTP itu kan yang jadi pasti lembarannya. Nah, kalau yang jadi lembaran belum bentuk KTP masih lembaran itu udah boleh kerja itu. Saya pegang lembaran itu udah Saiwun pertama kali kerjaan dulu. Saiwun 1 bulan tangane kram kabeh bengi gak iso turu. Terus leren. Yes. Jadi saya nggak dapat kerjaan.
Nggak ada masalah. Jadi no problemo. Kalau masalah kalau masalah sebenarnya kalau sampean ngomong ya kan ada gak ndek KTP yo nyambut gawe yo panggah iso to, Mbak. Masalahnya Tapi kan ya masalahnya kan ilegal loh. Ya makanya kalau cuman persoalan pekerjaan itu kita mau gerak mau obah umek ya Hongkong mambu duit gitu tengen etan kidul. Makanya kan banyak yang tersihir karena uang di Hongkong. Ya makanya nggak pengen pulang. Nah tersihir habis itu semuanya rumah tangga hancur, hartanya selesai ya karena kesihir uang. Iya meneh. Nek aku ditakoki kowe kesihir uang, enggak. Mau aku ke Hongkong itu awalnya Bambung. Dilalah oleh akeh ya wis sisan lho. Amin. Lah Pak, kalau ke sini cuma pakai visitor terus nikah nggak apa-apa kan? Loh, itu yang saya lakukan, Mbak. Itu yang saya lakukan. Jadi jadi sampean sampean gini kan. Jadi gampang nanti kalau suami sampean wis aslinya wis bener-bener nggak bisa hidup tanpa sampean. Nah, intinya kan kayak gitu itu. Udah sekonyong sekoter ya. Jadi sampean makanya berangkat disuruh ngurus. Kamu pulang dulu lah ngurus daripada di sini nggak tahu mau ngapain. Jadi pulanglah ngurus nanti ke sini pakai visitor gitu. Kalau bisa ya cepat, nggak usah lama-lama. Takutnya nanti keburu lahiran di Indonesia gitu. Jadi kan gini nih Mbak, kalau misalnya di Hongkong ini, aku sampean mau ngomong apa ya? Emang bisa apa tadi? Oh, jadi visitor. Nah, jadi gini, saya jadi turis di Hongkong itu 23 bulan Mbak. Hampir satu kontrak teman-teman itu saya jadi turis. Keluar masuk 23 bulan Mbak. Keluar masuk Shenzhen Macau. 23 bulan bukan hari. Bukan, Shenzhen Macau. Akhirnya saya masuk ke bulan yang 24, pas 2 tahun saya ditolak. Deportasi langsung pulang. Nah, karena dideportasi 4 kali balik ke Indonesia, gagal masuk ke Hongkong, ya kan. Akhirnya kita menggunakan cara bojoku menikah, masuk ke marriage register. Terus ada undangan pernikahan. Kesampean. Ya, makanya undangan pernikahan kan atas nama saya karena menikahnya mau sama saya sama istri saya. Lah, undangan pernikahan itulah yang saya copy. Kemudian saya tunjukkan ke imigrasi di bandara, di airport. Masuk saya 2 minggu. Ya, dari 2 minggu itu nikahlah kita. Lah habis 2 minggu kita cari cara golek akal supaya bisa extend karena istriku mau lebih lama lagi ketemu dengan sayanya. Minta lagi waktu 1 minggu dengan kita ke dokter, kakinya masalah. Nah, dia minta di extend untuk saya jagain dia gitu. Ya bisa, ya dikasih sama. Makanya imigrasi itu bukan sesuatu yang serem gitu, bukan momok karena saya sudah melampaui dan melewati itu semua kan. Jadi istri saya minta perpanjangan, kita dapat 3 minggu. Mintanya sebenarnya 2 minggu tapi nggak dikasih, cuma dikasih seminggu. Ya udah 3 minggu saya di Hongkong. Habis itu saya pulang ke Indonesia. 40 hari saya berangkat ke Jepang karena adik saya di Jepang, saya nggak mau lama-lama di Indonesia nganggur. Terus saya berangkat ke Jepang, visa turun, istri saya bawa visanya jemput berangkat ke Jepang. Nah, tapi kalau sekarang visa kan nggak perlu ditempel. Katanya kan 30 bebas visa. Ya, jadi 30 bebas visa maksudnya gimana nih? 30 hari. Oh, iya itu unrival. Jadi unrival namanya. Jadi visanya dikasih unrival dari bandara. Enggak, maksud saya kalau sampean sudah menikah dulu ya ibarat atau janjian menikah, setelah janjian menikah itu sampean juga saya rasa belum bisa tinggal di sini. Sampean pasti harus keluar dulu. Nah, nanti setelah kalau kita posisi di luar, visa kita itu cepat turunnya. Nah, ini ada satu anak lagi yang kemarin ngomong sama saya, dia sudah selesai nikah di Hong Kong, terus apply dependent visa. Nah, disuruh keluar. Makanya dia nanya, Macau sudah buka nggak Mas gitu loh.
Ini ada satu anak lagi kemarin ngomong sama saya yang dulunya juga tak bantu ya, bukan kok gaya dibantu ya, enggak sih. Dia nanya-nanya gitu, bagaimana seperti apa. Nah, ini baru ini yang terbaru ibaratnya, yang minta tolong ke saya tapi bukan masalah data dia komplit semuanya lengkap, cuman alurnya dia kan bingung. Nah, ini kemarin dia WhatsApp ke saya, bisa saya mau turun Pak, saya disuruh jutkeng pulang Indonesia loh Mbak, aku bilang kejauhan ya Mas katanya. Makau buka, ya sudah buka Makau, karantina kan ke Makau, nanti balik lagi visanya turun. Nah, visa turun karantina berapa hari Pak? Di Makau aku nggak ngerti di Makau berapa hari ya kalau keluarnya di Makau. Jadi di Makau seperti itu ceritanya. Jadi ya wes. Terus visa turun berapa Mbaknya? Kalau dia Mbaknya berapa? Kalau dia, makanya aku belum tahu, tapi begitu dia keluar 2-3 hari itu bisa jadi dihubungi si suaminya akan dihubungi, visanya udah selesai, udah kelar, bisa di email. Nanti kan kalau visa turun kan sekarang by email. Saya aja kemarin extend posisi saya di Indonesia, saya nggak di Hong Kong. Jadi tanda tangan terakhir saya sama istri saya menjelang 7 tahun itu posisi saya di Indonesia kemarin. Saya kan pulang 7 bulan, terus saya extend. Kenapa extend saya nggak dikasih panjang? Soalnya paspor saya habis, makanya saya pulang bikin paspor. Setelah paspor selesai, ya saya googling imigrasi. Ternyata visa saya turun. Begitu saya urus, ada email, nggak ada seminggu tuh visa saya turun sampai tanggal sekian gitu loh. Saya scan sama istri, tanda tangannya semuanya dimasukin. Serba fongping sekarang itu, karena COVID itu kan imigrasi udah pelayanannya online punya. Saya juga kaget, saya pikir, waduh visaku habis. Kalau visaku habis nanti aku nggak bisa balik lagi kalau nggak urus visa. Tak coba-coba setelah aku bikin paspor. Aku kan bikin paspornya di Indonesia, tuh nggak mau di Hong Kong soalnya aku cari yang e-paspor. Soalnya kalau e-paspor ada waiver untuk ke Jepang, untuk ke Korea kan. Nah, tak urus ternyata bisa. Nah, begitu selesai visanya aku terbang ke Hong Kong ya masuk. Blung, gitu aja. Karena sekarang visa kan nggak harus ditempel. Nah, jadi sekarang gampang banget. Jadi ketika sampean sama suami sudah megang merit register, sampean pulang ke Indonesia, kita apply visa dependent itu bisa. Sangat bisa. Saya yakin gitu. Cuman masalahnya kan sampean sama dia belum terdata di merit register, itu persoalannya. Ya katanya, kata si lawyernya kan itu KTP, paspor, sama kalau udah janda kan akte cerai itu. Pasti. Terus sama itu apa? Surat single, kalau menyatakan kalau selama cerai itu belum pernah menikah sama sekali. Itu. Ya, surat cerai itu sebenarnya kan sudah menunjukkan, tapi ya sudah kan ya, namanya mau pengakuan double. Jadi pengacaranya kan, mau pengakuannya double. Halo? Iya, bapaknya ngomong dulu. Iya, pengacara ada yang minta pengakuan double. Tapi kalau sampean udah nunjukin surat cerai itu, mereka oh ya ini udah cukup gitu kan. Kan harusnya ditranslate semua. Tapi kan beda itu Pak, nama sama tahunnya. Jadi ya saya nggak nunjukin. Makanya dia bilang beda, surat jandanya sampean beda, dianggapnya surat janda sampean itu ndak sah. Makanya surat single, kalau sampean surat jandanya nggak sah, karena namanya nggak sama. Bisa dipahami nggak? Bisa, tapi kan kalau pakai surat single harus pulang dulu, apa enggak sih Pak? Enggak lah, ngapain? Itu semua data kan tinggal ditranslate. Sampean minta keterangan dari Pak Lurah biasanya, RW, RT, RW setempat gitu kan. Tapi menurut saya kalau sampean sudah janda jangan, nanti trouble. Nanti kena masalah sampean. Kalau suaminya sampean di sana tahu persoalannya sampean, gugat itu bisa. Kalau sampean suratnya single, padahal kenyataannya sampean sudah pernah menikah.
Nah itu bisa jadi. Ya tapi malah suami saya yang nyuruh. Ini suami mana nih? Indonesia apa Hong Kong? Hong Kong. Ya Hong Kong ya iyalah. Ndang cepet-cepet. Hong Kong ndang cepet-cepet. Kalau memang benar-benar. Kalau Indonesia ya kan maksud saya itu kemarin itu ada kejadian Mbak. Jadi menikah di Hong Kong, suami Indonesianya tahu dan dikejar dan dia bisa buktiin. Masuk penjara Mbak. Pemalsuan dokumen. Mbaknya itu? Iya dong. Itu kalau suaminya tatak loh ya. Suaminya tatak kayak saya gitu kan, mau sengketa ngurusi ya baru. Nah dari kalau suaminya lolak gak pinter ya. Kate nuntut mrene ora ngerti dalane ya bingung, wis duit gak duwe. Ilmune gak cukup. Nah, kan seperti itu ceritanya. Berarti itu perlu nggak itu kalau surat singlenya itu? Buat aku cerainya aja Mbak, jangan single. Tapi kalau pengacaranya minta ya sampean bilang. Soalnya orang kantor lurah kita single, kamu itu sudah janda kok single gitu loh. Pasti kesrohnya nanti di situ. Katanya disuruh minta ke KUA. Loh, iya surat janda itu kan sudah menunjukkan bahwa sampean itu sudah divorce, sudah bercerai. Kalau bercerai kan ya memang single. Tapi kalau dia butuh pengakuan lagi ya sudah, KUA-nya diketik suruh bikin surat keterangan. Sudah surat janda plus surat keterangan dari KUA bahwa ini menyatakan memang sudah tidak mempunyai suami. Tapi nanti sampean tergantung KUA-nya juga. Nek KUA-nya lho Mbak, kowe ndek wis duwe surat cerai janda iki, surat janda wis mbok cekel iki wis single, enek sing ngomong ngono. Pak, ini demi administrasi yang di sana diminta. Jadi tolonglah Pak, kan gitu bahasanya jadinya. Iya. Sudah tak lewati urusan itu kemarin Mbak. Aku juga gitu. Aku malah di KUA-nya Kabupatennya Bojoku ditolak mentah-mentah Mbak. Aku bawa merit register. Saya tidak mengakui karena saya tidak melihat proses pernikahannya. Ndak sah. Ini kumpul kebo haram. Woi, ketua KUA-nya ekstrim Mbak. Di kecamatannya istri saya. Lah, begitu masuk ke kecamatan saya yang desa saya sendiri, ya. Kabupatennya kan beda. Enggak apa-apa Mas, ini bisa dibantu loh, kayak gitu loh, Mbak. Jadi beda. Lah, makanya yang sampean tadi ngomong gitu loh, enggak salah sampean itu. Saya kayak gitu kemarin, akhirnya urusan surat nikahnya itu sama saya malah bukan buku. Dia nggak mau terbitkan buku karena dia tidak menyaksikan saya menikah. Yang diterbitkan sama dia itu adalah surat laporan. Ya kan? Surat laporan bahwa saya sudah menikah di luar negeri. Nah, lembaran khusus gitu loh. Dari catatan KUA. Nah begitu istri saya pulang dari Hong Kong, barulah kita ijab kabul, barulah di situ buku nikah keluar. Jadi buku nikah itu nggak dikeluarin. Nah kan ini kan prosesnya karena saya menikah di double di Hong Kong dan di Indonesia. Kalau sampean kan cukup Hong Kong aja wis kelar mungkin kan. Indonesia nggak perlu. Kalau saya double supaya visa saya cepat turun dependennya. Dan sekalian karena memang calonnya juga Indonesia. Jadi sama-sama Indonesia kan dia juga nggak mau kalau cuma terikatnya di Hong Kong. Di Indonesia juga mau terikat juga. Kayak gitu bojo saya. Oke, dan saya jalani semua itu sendiri proses. Makanya jadi ngerti Mbak. Jadi paham. Makanya aku jadi tahu. Tapi kalau nikahnya di Hong Kong, terus suaminya kan harus harus minta maksudnya harus ngelapor ke imigrasi Cina yang di Indonesia biar nanti kalau kita ada apa-apa kan bisa ngajuin gitu. Perlu nggak itu Pak? Enggak. Soalnya biar kayak di Hong Kong di Indonesia kan kalau ada apa-apa ada yang ngebantu kita gitu. Enggak. Saya enggak perlu.
Cuman karena sampean sama warga negara asing ya, yang dinikahin kan ibaratnya kalau sampean orang Indonesia warga negara asing. Jadi selama sampean domisilinya di Hong Kong ya sudah, pokoknya Hong Kong resmi udah nggak usah pusing. Hong Kong itu simpel. Jadi sampean di Indonesianya nggak usah pusing. Yang pusing itu di negara kita sendiri malah ngatur-ngaturnya. Jadi karena inilah itulah. Kalau di Hong Kong udah syaratnya lengkap, komplit, jelas, nama semuanya sama ya clear, selesai, dikeluarin visanya, nggak ada alasan-alasan kriminal dan semuanya, ya wis digas. Syaratnya 4 dipenuhi kelar. Awak. Oh, ini. Oh. 你当把飞机洗手，好啊。你给折摆在手里两万种东西。 Gimana Pak? Oke, majikannya masih nyuruh-nyuruh sampean? Bukan majikan. Terus mertua? Ibunya pacar. Oh, mertua. Oke loh, berarti ya sudah nggak ada masalah sampean ini. Persoalannya nggak ribet karena gua rantornya. Nggak ribet, cuma takutnya kelamaan itu di Indonesianya. Enggak, ya dijalanin dulu lah. 1 minggu udah kelihatan tanda-tanda urus KTP, akte kakak. Ya, makanya nanti bila 1 minggu tidak ada tanda-tanda penyelesaian beres ya sudah, lempar ke saya semua juga bisa. Bisa itu? Ya bisa. Tapi aku kepinginnya sampean proses dulu yang benar-benar sampean jalani dewe. Pengennya kalau cepet, soalnya ya, kan makanya dijajal. Kelamaan di sini, di Indonesia gitu. Kalau ya lagian gini loh Mbak, takutnya brojolnya di Indonesia. Enggak, gini loh Mbak, lagian gini, kalau sampean balik ke Hong Kong pun sampean cuma 30 hari. Bisa dipahami nggak? Sampean itu masih riwariwi terus itu. Masih riwariwi terus. Jadi kecuali memang pada saat selesai menikah, data sampean sekalian komplit, dependent visanya keluar, sampean keluar 1 kali lagi baru masuk lagi. Yaitu alternatif supaya nggak jauh ke Indonesia ya makal. Memang. Alternatif. Berarti kalau masih satu kali sampean keluar lagi masih ya harus. Iya dong, ya kan sekarang pulang nih, ya urus, balik ke Hong Kong sampai nikah. Register, terus apply ke imigrasi ya. Apply imigrasi ini kan waktunya pasti kalau nggak salah 40 hari kerja. Kalau itu deal. Ya kalau deal 40 hari kan visa sampean 30 hari. Dari sejak hari pertama kalau sampean langsung masuk ngurus ya kan ke imigrasi, habis nikah 1 hari langsung besoknya udah langsung. Nah, ini kan yang nunggu 40 hari atau 60 hari biasanya sih, 60 hari 2 bulan kan maksimal. Lah nunggu 2 bulan ini kan sampean cuma dapat visa 1 bulan. Dan ketika sampean minta extend ini, nah karena hamil terus misalnya minta extend, itu udah urusan yang berbeda dan itu kebijakan dari imigrasi. Seberapa kuat suami sampean mau mengajukan, bisa dipahami nggak? Nah itu bisa membuat sampean nggak keluar. Iya kan? Jadi alasannya saya mau dekat dengan ini istri saya dan saya mau rawat si baby ini, saya kasih nutrisi semuanya, jadi dia harus tinggal sama saya, tolong kasih extend. Dia bisa kasih extend. Merit register kan, merit register itu landasannya bahwa ini sudah menikah. Tapi kan visanya belum turun, sampean masih turis, tapi kan ongoing proses. Nah, itu nanti rumusnya kalau sampean tetap stay di Hong Kong. Bisa sudah punya gambaran. Aku rasa sampean iso mari ngomong wis duwe gambaran, wis gak bingung nih kan. Makanya tonton konten saya biar semakin punya gambaran lagi. Gitu. Ya semoga aja bisa kelar cepat. Kelar itu. Gak kelar nanti telepon saya lah. Pengacara kelar itu. Apa pengacara kemarin aja mintanya 30 juta. Oh, itu pengacara Indonesia? Oh, enggak, maksudnya itu kalau urusan nikah di Hong Kong loh, tapi nggak usah pengacara, suami sampean jalan dan mau riwa-riwa itu ya kelar kok.
Aku kemarin sama pengacara. Nggak mau riwa-riwa soalnya kerja, jadinya. Oh ya. Daripada riwa-riwa, terus. Bodoh sama istriku apa? Kemarin. 15.000 daripada riwa-riwa. 15.000 aku bojoku mau bayar sama pengacara kemarin, cuman karena prosesnya udah jalan separuh, dia cuma dikasih 8.000-an. Sampai ngurusi visaku. Gara-gara kemarin ada problem, soalnya bojoku tempat tinggalnya ngekosnya itu bukan dia yang rental satu rumah, tapi karena campur-campur. Jadi ada sampean orang Hong Kong. Orang Indonesia, tapi sudah permanen. Oh. Kan tinggalnya share room gitu loh, Mbak. Nah, share room itu kan nggak diakui. Nah, nek sampean kan jelas, rumahnya wis jelas. Sak moro tuane pisan, jadi siji alamatnya kan komplit. Pekerjaan ada, jadi itu nggak susah. Aku kemarin cepet, makanya 40 hari. Ya termasuk ukuran visa yang cepet itu. Karena memang wis di-prepare. Kalau sampean ya bisa jadi bisa lebih cepat lagi. Kayak yang kemarin, yang baru kemarin sama aku ngomong juga kayak gitu. Udah mas, udah masuk. Nah ini saya disuruh jutking mas, visanya mau keluar katanya. Saya sudah menikah. Nah makanya dia mau nanya-nanya ke Makau. Dia namanya Delia. Gak usah disebutin. Enggak sebutin, tak sebutin. Dianya nggak apa-apa. Akhirnya begitu dapat nikah bisa masuk Hong Kong langsung telepon saya. Karena dia kemarin waktu sebenarnya majikannya suruh tanda tangan. Dia posisi kan belum hamil kan. Belum keluar. Belum, tapi majikannya ngejeng posisi dari Indonesia, nggak tahu kok nggak bisa dia. Terus nggak ada laporan lagi. Nyoba masuk 2 kali sudah. Suaminya juga keren ya, cinta juga, dibiayain 2 kali. Nek passing kayak gitu enak. Makanya kita mau bikin clan nanti. Orang-orang yang menikah yang jalannya kita bantu, gak usah khawatir. Kan ada yang menikah yang bingung kok. Aku piye? Aku kok jadi jongos, apa ngene, apa tambah soro. Ya makanya banyak yang kayak gitu. Sebenarnya takutnya ya kayak gitu nanti bukannya nikah sama orang sini enak, malah kayak lebih dari babu gitu kan takutnya. Gampang, yes. Sampean telepon saya aja tak dudui carane. So sederhana hal seperti itu. Gak ada yang sulit di Hong Kong ini. Yang penting intinya adalah kita sudah nggak mati visanya aja. Orang visa mati aja masih bisa cari makan, bisa cari duit, bisa nyekolahin anak kok. Apalagi yang visa, apalagi visa masih hidup. Loh enggak Mbak, visa mati itu bukan, menurut saya kan bukan kejahatan. Tapi memang keadaan menuntut kita seperti itu. Tuntutan di Indonesia nggak cukup, tapi ya memang itu tidak kita sarankan. Tapi kalau itu banyak jadi pilihan, banyak saya kenal anak-anak yang overstay. Anaknya juga kuliah selesai 3. Awalnya jualan nasi pecel, jualan apa-apa, pokoknya ngobet. Iya, jualan peyek, jualan gorengan, bisa. Jadi itu, dan menurut aku Hongkong kejam enggak, kita yang tidak terbiasa dengan hidup yang keras. Itu persoalannya, makanya ya kalau kita nggak sacet ya. Nah makanya walaupun sampean nanti sudah menikah ya sampean juga bekerja. Kalau pegang sendiri, bukannya malah enak-enakan di rumah. Mungkin ya jaga baby. Nah bahkan sampean kerja, suami sampean kerja, sampean ngejeng, babynya dijaga sama teman sampean juga bisa. Itu juga terjadi. Makanya itu yang juga kadang-kadang kalau kita sudah jadi nyonya, kadang kita agak sok-sokan papai. Nah makanya itu kan pesen. Jadi kita pesen banyak itu. Jadi kita berawal dari bagaimana, dan kalau kita sudah bisa ngejeng misalnya teman kita, ya sudah dianggap saudara, bahwa suruh merawat anaknya dan kitanya cari uang kan. Jangan sok-sokan jadi nyonya yang teratas. Iya, jadi bagaimanapun kan, jadi ya sudah ya sampean bisa memahami itu. Kayak saya aja ya sama anak-anak yo ngemper di embung. Kalau ditanyain Mas Andro kerja apa, iya aku ada majikan di kos BB, aku bilang gitu aja. Majikanku ya istriku gitu aja.
aku tidur sama majikan gitu. Oke gitu, ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Kira-kira cukup ya? Cukup, nanti kalau Ya kontak-kontak ada lah. apa-apa saya telepon Mas Pak Andro dulu. Kontak-kontak aman. Oke. Kita bantu lancarkan prosesnya sampean lah. Iya. Sederhana Makasih ya gitu. Pak ya. Siap, aman, wis jaga kesehatan Makasih. bayinya juga semuanya Amin. biar semuanya baik-baik. Oke. Amin. Siap. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang perlu diresahkan. Sekali lagi bahwa selalu akan ada jalan ketika kita punya keinginan dan kemauan yang kuat. Pasti hal positif, hal yang negatif pun bisa kita raih, apalagi hal yang positif. Keep stay tune in my channel and see you next video. Bye-bye.